Nasib apes dialami Supriyadi, seorang sopir bajai di Jakarta Barat yang bajainya dicuri dengan cara dimutilasi. Celakanya Supriyadi bukan si empunya bajai, alias hanya menyewa. Setelah ditelusuri, pelaku pencurian bukan hanya satu orang, dan ironisnya di antara pelaku adalah sesama sopir bajai. Terdesak himpitan ekonomi, para pelaku melancarkan kejahatannya di berbagai lokasi di ibu kota Jakarta. Lantas bagaimana kasus ini bisa terungkap? Berapa duit yang didapat pelaku dari hasil menggasak belasan bajai? Pemirsa, inilah Prime Story, sindikat pencuri beraksi, bajai dimutilasi. Beberapa waktu lalu viral di media sosial seorang supir bajai bernama Supriyadi yang menelusuri sendiri keberadaan bajainya yang hilang di Jalan Panjang Kedoya, Jakarta Barat. Berawal dari rekaman CCTV jalanan tersebut, pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku dan membongkar sindikat pencurian dan mutilasi bajai di Jakarta. Lalu, bagaimana proses pengungkapan kasus tersebut? Inilah Prime Story. Kamu udah ngakuin kesalahan kamu. Tapi dia dapat uang 1,5 juta nih. Bajai yang saya tumpangi saat ini bisa saja ikut dicuri lalu dipreteli jika sindikat pencurian bajai di Jakarta tidak segera ditangkap. Layaknya yang dialami oleh Supriyadi saat ia memarkirkan bajainya di Jalan Panjang Kedoya, Jakarta Barat untuk beristirahat sejenak, namun saat ia kembali justru bajainya telah hilang. Lantas seperti apa proses yang dialami oleh Supriyadi? Kita akan langsung menuju ke kediaman Supriyadi di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Nadia dari Metro TV. Bajai itu emang biasa parkir saya taruh di situ. Jadi udah lama ya, kira-kira 2 tahunan lah saya parkir di situ. Proses pencarian saya selama 7 hari itu saya udah berusaha mencari ke sana, ke sini, ke sana, ke sini dan nanya info sama kawan-kawan gitu. Tahu nggak bajai saya hilang gitu, gini-gini nyari info. Nah, sesudah viral itu kan saya nggak tahu ya yang viralin siapa dan siapa, saya nggak tahu. Tahu-tahu udah viral, tiba-tiba ada yang datang ke saya gitu. Kamu udah buat laporan belum? Belum, saya bilang kan tanggal 13 kalau salah baru saya buat laporan. Setelah viral itu kan saya buat laporan ke Polsek Bonjeruk. Baru diproses. Baru diproses. Kenapa Pak memilih untuk selama seminggu itu nyari dulu, nggak buat laporan tuh kenapa? Ya karena saya nggak buat laporan tuh masih saya cari-cari dulu, takutnya nanti itu buat mainan anak-anak apa gimana, apa ban kempes, apa yang tali kopling putus kan takutnya ditinggal gitu. Maksud saya seperti itu. Ada kekhawatiran lain Pak, mungkin kayak nanti takut kena biaya atau seperti apa begitu Pak? Ya itu ada takutnya seperti itu tadinya, awal mulanya saya sebelum bikin laporan kan takut kena biaya begitu. Kami pun mendatangi lokasi hilangnya bajai Supriyadi di sebuah area ruko di Kedoya, Jakarta Barat. Oke Pak, berarti lokasi Bapak parkirnya di mana Pak? Di sini. Oh, di sini Bapak parkirnya. Iya. Jam berapa tadi tuh? Saya parkir dari jam 5 sore. Terus balik ke sininya jam? Ngetahuinya di sini hilang tuh sekitar jam 2-an. Jam 2-an. Oh. Kamu udah ngakuin kesalahan kamu. Berkat penelusuran Supriyadilah polisi kemudian mencari hingga akhirnya menangkap 5 orang sindikat pencurian bajai di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Mereka adalah YR dan M selaku perencana dan eksekutor yang berperan mencuri bajai dalam waktu singkat. Sementara 3 orang lainnya HS, SH, dan ES merupakan penadah bajai curian. M berhasil diringkus di sebuah pangkalan bajai di Penjaringan, Jakarta Utara, sedangkan YR berhasil ditangkap di kawasan Tanjung Wangi.
Setidaknya dalam kurun sekitar 1 tahun terakhir, kelima pelaku mencuri 18 bajai dalam 9 kali pencurian di 9 lokasi di wilayah Jakarta. Saya penasaran apa modus dan motif para pencuri bajai sehingga bisa mencuri belasan bajai hanya dalam waktu sekitar 1 tahun. Menurut penyidik yang saya temui, para pelaku hanya butuh waktu 2-5 menit untuk mencuri bajai dan dengan mudah mengetahui lokasi bajai-bajai diparkir sebab rupanya kedua pelaku adalah sopir bajai. Polisi menyebut kasus ini juga tidak lepas dari situasi di masa pandemi COVID maupun pasca COVID yang membuat banyak sopir bajai berkurang penghasilannya. Kedua pelaku pencuriannya ini adalah supir bajai. Jadi segala hal sesuatu tentang bajai mereka mengetahui. Teknik-teknik cara untuk menghidupkan bajai itu mereka lebih mengetahui. Kenapa memilih mereka bajai? Yang tadi yang pertama. Yang kedua itu dipicu dikarenakan pada saat zamannya COVID itu. Pasca COVID itu dia bermula di tahun 2023 itu pasca COVID. Mereka kesulitan untuk dalam menarik bajai karena persaingan dalam artian di transportasi tersebut, sehingga mereka bermula itu sekitar Februari 2003 mencuri tersebut, kemudian menjualnya ke para penada, dari penada S kemudian dan H sendiri itu dijualkan, kemudian dikarenakan sesama supir bajai ini saling membutuhkan, jadi terkadang dia melakukan pencurian itu by order. Itu dia. Jadi bukan dia menjualkan ke pasar loa ataupun pasar ya barang-barang bekas gitu. Saya berkesempatan untuk berbincang dengan pelaku YR dan M yang tengah menjalani masa tahanan di Polda Metro Jaya hingga pelimpahan berkas dalam 60 hari ke depan. Keduanya mengaku terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Alasannya karena buat kebutuhan sehari-hari, buat bayar kontrakan, buat ngirim anak di kampung. Anak saya ada 2, umur 3 tahun 1, umur 4 tahun 1. Oke, kalau dari Bapak? Sama Bu, ngelakuin itu karena masalah ekonomi ya. Alasannya buat kebutuhan sehari-hari, buat bayar kontrakan juga, buat ngirim anak ya. Ya pas COVID itu menurun banget, masalah penghasilan juga, terus ya sepi lah gitu Bu. Nah, nariknya sepi. Atau seperti apa Pak ke depannya jika nanti bebas begitu? Kapok banget Bu. Nggak akan melakukan lagi. Cukup Bu, nggak ngelakuin lagi. Iya, udah kapok. Oke Bu. Dari aksi pencurian dan mutilasi bajai ini, para pelaku memperoleh keuntungan sebesar 3 hingga 5 juta rupiah per unit dengan harga jual potongan onder deal sebesar Rp5.500 sampai Rp6.500 per kilogramnya. Ini bajai ditimbang sekitar 256 kg, liter 5.000, tapi dia dapat uang 1,5 juta nih. Hasil penjualan bajai, rangkanya aja tanpa mesin. Untuk tempat duduknya? Untuk tempat duduk itu kan nggak ditimbang, jadi tuh karena nggak dipakai, digelondongan gitu aja, diserahkan gitu. Oh, oke. Karena tidak termasuk karena gitu ya? Nggak ada value-nya, nggak ada nilainya. Berarti totalnya ada berapa barang bukti yang diamankan? Total bajai itu kita dapat masih utuh 1. Satu yang masih utuh. Pihak kepolisian hingga saat ini masih melakukan proses penyidikan lanjutan terkait apakah ada sindikat-sindikat lainnya yang masih melancarkan aksi pencurian dan mutilasi bajai di Jakarta. Namun setidaknya sudah ada sebanyak 14 jenis barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian di Polda Metro Jaya, mulai dari tabung gas, ada juga mesin bajai, roda bajai, tempat duduk bajai, hingga potongan-potongan rangka bajai yang dimutilasi oleh pelaku. Masyarakat pun diingatkan tidak perlu khawatir ataupun ragu untuk melaporkan kasus-kasus serupa. Tidak perlu takut akan dipungut biaya karena seluruh kasus akan diproses secara hukum. Saya Nadia Soraya dan Bernardin Mario, inilah Prime Story.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.